Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang sudah subscribe channel ini, sehingga saya semakin bersemangat memberikan informasi seputar tips dan trik bagaimana cara kita itu mengaplikasikan Facebook ini dengan baik dan benar ya teman-teman. Kali ini pembahasannya adalah saya akan memperjelas masalah bagaimana yang teman-teman alami kendalanya itu banyak ya, pokoknya intinya akunnya tidak berkembang sangat lama. Kita harus bisa melakukan introspeksi diri teman-teman. Jangan menyalahkan statement ini. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini adalah benar-benar informasi dari pengalaman, bukan mengada-ada ya teman-teman. Jadi tolong disimak baik-baik penjelasan dari saya ini teman-teman, biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi begini, untuk berinteraksi yang benar itu ya, awalnya teman-teman itu kan suka berinteraksi begini, suka R to R ya, suka membangun akun teman-teman itu kesalingan keterkaitan. Artinya begini, kalau teman-teman itu suka mengomentari kontennya orang itu ya, dan orang itu juga mengomentari postingannya teman-teman, itu kesalingan. Jadi teman-teman itu sudah fokus ke situ terus, kesalingan terus ya, sehingga algoritma akun teman-teman itu terbentuk di situ kesalingan ya, semua ngumpul di situ. Karena sudah keseringan, jadi algoritma teman-teman itu udah rusak, ngumpul semua di situ. Paham ya? Jadi pokoknya yang perlu diperhatikan, tidak bisa instan itu teman-teman cara merubahnya. Pasti yang pertama nanti akan sepi dulu. Kenapa? Karena teman-teman kan sudah tidak menerapkan seperti itu, dan karena algoritmanya sudah terbentuk, kesalingan keterkaitan di beranda teman-teman itu hanya saling support, saling berkomentar, iya kan? Itu nanti dia juga akan merasa, oh ini yang lewat di beranda nggak pernah juga dia itu berkomentar di statusku, makanya dicampakkan juga postingannya teman-teman itu komentar apa itu namanya statusnya teman-teman kan bikin status kan lewat di berandanya yang mentalnya udah terbentuk itu kesalingan itu ya, nanti dicampakkan juga, jadi sepilah imbasnya. Jadi kalau kita memperbaiki cara berinteraksi kita itu, memang awalnya itu sepi, tapi pertahankan. Yang jadi utama itu bukan berinteraksinya itu teman-teman, tapi fokuslah membuat konten dengan satu tema ya, dengan yang rajin, satu tema intinya. Jangan campur-campur teman-teman, pokoknya konsisten, nanti teman-teman pasti akunnya akan mengalami perubahan peningkatan. Hindari interaksi kesalingan itu. Kenapa teman-teman? Udah jelas tertulis di kebijakan monetisasi mitra ya, bahwa sesama mitra itu tidak boleh terlibat di dalamnya itu untuk kesalingan keseringan, untuk mengembangkan konten-kontennya ya, dalam arti untuk meraih keuntungan. Jadi kalau sama-sama ada di situ datanya, saling berinteraksi, saling menonton, saling R to R ya, nggak jauh beda teman-teman itu membuat algoritma yang keliru seperti itu, mengumpulkan semua teman-teman yang saling support di situ ya. Algoritmanya kan terbentuk karena apa? Karena perilaku teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman hanya fokus terpacu ke interaksi tersebut, tidak ada larangan berinteraksi. Statement ini tidak ada larangan untuk berinteraksi teman-teman. Jadi interaksi itu penting. Pentingnya begini, kalau teman-teman melakukan interaksi itu, nanti sistem akan membaca kinerja akun teman-teman itu bukan dilakukan oleh bot, tapi akun teman-teman itu dikendalikan oleh manusia seperti itu. Jadi pergerakan teman-teman itu terbaca oleh sistem ya. Kalau dikendalikan sama manusia itu terbaca oleh sistem seperti itu teman-teman. Jadi akun teman-teman nanti akan direkomendasikan oleh sistem untuk lebih layak lagi di Facebook itu tersebut. Paham ya? Harusnya sudah mulai paham ini. Jadi kalau sudah dari awal itu terbiasa membentuk algoritma yang kesalingan, yang harus kita lakukan itu pertama adalah kita harus punya skill. Seperti ini skillnya ya, kita perhatikan yang suka lewat di beranda itu postingannya, apakah dia suka mampir di postingan kita. Kalau dia suka mampir, stop, jangan kita komentari postingannya. Paham ya? Tapi kalau ada postingan yang lewat di beranda adalah akun-akun yang tidak pernah berkomentar mampir di postingan kita, itu baru layak
kita komentari atau kita like, biar tidak ada ketersalingan, biar tidak ada antara postingan si A ada komentarnya si B dan postingan si B ada komentarnya si A, biar datanya itu tidak kesalingan dulu. Karena apa? Sudah banyak yang terbukti ya, pikirnya perilakunya tidak apa-apa, tahu-tahu dapat notif pelanggaran karena perilaku yang tidak wajar terdeteksi, akun pembayarannya diblokir teman-teman. Jadi notif tersebut itu munculnya belakangan. Seperti itu teman-teman, banyak yang seperti itu mengalami. Jadi notifnya tahu-tahu muncul kena pelanggaran, diblokir, tidak bisa melanjutkan monetisasinya, sehingga dismonetisasi juga ya. Karena sudah dari awal membentuk algoritmanya sudah keliru, kesalingan. Kalau dibenahi itu pasti sepi ya. Memperbaiki itu memang resikonya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti sepi, tapi pertahankan dengan cara, tantangannya konten kreator itu yang pertama itu adalah membuat konten yang menarik. Itu tugas semua konten kreator ya. Saya tidak ada maksud untuk menyepelekan, membuat konten yang menarik itu mudah ya. Jadi fokus bikin konten satu tema yang konsisten, itu kunci resepnya seperti itu teman-teman ya. Praktekkan. Jadi interaksi tersebut yang benar untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang sudah tertulis di kebijakan monetisasi mitra, paham ya? Jadi interaksi yang benar itu untuk mengantisipasi biar tidak ada pelanggaran. Terus akun teman-teman itu susah berkembangnya karena sudah sering membentuk keseringan, kesalingan. Jadi berandanya hanya dipenuhi orang-orang itu saja. Tidak ada larangan untuk saling berinteraksi, tapi interaksinya yang benar. Berinteraksilah keluar ya. Di postingannya orang-orang yang tidak pernah berkomentar di postingan kita. Usahakan seperti itu. Kalau akun kita sudah berkembang pun, kita juga harus minimal bisa memperhatikan, punya skill seperti itu. Kalau udah keseringan, kesalingan seperti itu, nanti akan terekam jejak datanya ya, saling berhubungan, kesalingan, saling menonton. Itu masuk algoritma keliru. Pokoknya intinya yang dibutuhkan sama aplikasi Facebook itu adalah perkembangan konten kita, akun kita itu secara autentik, secara alami, secara original, sehingga audien itu menonton, dia tidak mengharapkan imbal balik, paham kan? Jadi yang kita dapatkan komentar like itu dia tidak mengharapkan imbal balik. Kalau kita berbuat balik, membalas postingannya, kita support juga, itu namanya kesalingan, ada imbal baliknya. Jadi seperti itu yang dilarang. Paham ya? Tidak ada yang instan. Memperbaiki tidak ada yang instan. Semoga paham ya. Jadi jangan menyalahkan statement ini seolah statement ini menyesatkan gitu. Enggak ada. Ini saya bongkar semua cara melakukan berinteraksi biar teman-teman terhindar dari pelanggaran dan akunnya yang hanya macet, mogok, susah berkembang. Kelihatannya dari berinteraksi yang saling ketersalingan itu kelihatannya rame, tapi yang rame itu adalah komentarnya orang-orang yang mengharap imbalan semata. Paham ya? Harusnya lebih paham lagi ini. Komentar yang masuk di postingan teman-teman itu adalah komentarnya orang-orang yang hanya mengharapkan imbalan semata. Kebanyakan dilakukan oleh pemula, dan kebanyakan pemula itu masuk minta saling support, R2R, hindari semua itu ya. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, terbentuklah algoritma, muncul di beranda itu sehingga kesalingan, keterkaitan berandanya rusak. Jadi nggak fokuslah konten ke satu tema, konten yang menarik. Intinya seperti itu. Ciptakan jiwa konten kreator yang profesional, itu yang diminta sama akun Facebook ini. Karena jika kita tidak seperti itu ya nanti tidak sadar kesalingan terus, keterkaitan, saling berkomentar, saling menonton, itulah hancurlah pokoknya ya. Kalau dari awal pertama teman-teman sudah membangun dengan cara yang benar, itu langsung meningkat, hasilnya banyak langsung, itu tidak ada kendala. Yang susah itu memperbaiki dari kesalingan, algoritmanya yang udah keliru, kita perbaiki dengan ibaratnya banting setir kan, putar balik begitu. Otomatis yang sering berkomentar itu akan mencampakkan postingan kita juga, tapi nanti akan digantikan sama audien yang baru-baru yang tidak mengharapkan imbal balik. Itu algoritma bisa berubah ya, dan suatu saat algoritma itu selalu memperbaiki. Jadi selalu ada
peningkatan, memperbaiki, merubah algoritma kalau perilaku kita juga berubah. Harusnya lebih paham lagi ini ya. Algoritma itu bisa dibentuk dari perilaku penggunanya. Makanya yang menentukan perkembangan akun teman-teman, ada pelanggaran atau tidak, itu adalah perilaku teman-teman, bukan perilakunya sistem. Bukan sistem ini aneh ya, seperti ini ya, bukan aneh, perilaku kita yang aneh. Udah gitu aja ya. Semoga bisa menjadikan paham. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya pokoknya teman-teman. Pokoknya ini saya bongkar cara bermain Facebook yang benar, yang sudah menerapkan, yang di awal sudah membentuknya sudah benar. Saya yakin penghasilannya benar. Tapi jika melakukan interaksi kesalingan terus, keterkaitan terus, pasti akunnya akan rusak juga lama-lama. Intinya seperti itu. Dan ingat, perlu diingat lagi, saya ulangi lagi, kalau membangun, memperbaiki, awalnya algoritmanya keliru, kita rubah ke algoritma yang benar, tidak instan langsung meledak ya, langsung bagus, tidak. Saya menerapkannya aja 1 minggu baru didatangi komentar-komentar baru, orang-orang baru itu aja baru ratusan teman-teman ya. Nanti kalau kita udah fokus setiap hari membuat konten yang satu tema dan menarik, pasti akan FYP. Itu sistem seperti itu ya, pokoknya kinerja sistem Facebook itu intinya dia lebih mudah membaca dan akan lebih mudah terbaca sistem dengan eksistensinya seperti itu ya, dengan satu tema dan konsisten. Tidak bisa kalau kita malas-malas memposting kok mau meledak, mau jangkauannya luas, tidak bisa ya. Jadi interaksi itu tidak dilarang, interaksilah keluar, jangan berinteraksi di orang-orang yang suka berkomentar di postingan kita. Paham ya, harusnya udah paham banget. Oke, begitu saja yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, sukses. Amin.